Bertemu lagi dengan Miss Nova. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa ya? Oke, jadi tadi Miss ini memainkan game ya, sebuah game. Tapi Miss mau bertanya ya, kenapa bisa Miss mainkan game ini ya di tablet? Jadi sebelum Miss main game, Miss charger dulu tabletnya sehingga baterainya ada gitu kan. Jadi ketika kita mencharger laptop atau barang-barang elektronik lainnya, maka ada yang namanya energi yang tersimpan pada tablet tersebut gitu kan. Berarti arus listrik itu menghasilkan energi pada tablet yang Miss charger tadi. Jadi ada yang namanya energi listrik. Oke, karena ada energi listrik maka tablet kita bisa gunakan. Begitu juga dengan contohnya kipas. Contohnya itu adalah lampu. Ketika lampu kita hidupkan karena ada arus yang mengalir. Arus tersebut memberikan energi sehingga lampu tadi yang tadinya gelap, kemudian lampunya menyala menjadi terang seperti itu. Tapi hari ini kita membahas yang namanya energi listrik. Oke, silakan tonton video ini seterusnya ya. Oke, kalau dalam sehari-hari kita tahu kan apa pengertian energi, yaitu kemampuan atau besar usaha suatu benda untuk melakukan kerja gitu kan. Ya, jadi dalam fisika ini energi listrik itu juga hampir sama ya pengertiannya, yaitu besarnya usaha untuk memindahkan muatan atau simbolnya Q pada beda potensial atau yang sering disebut adalah tegangan seperti itu. Oke, karena energi ini berhubungan dengan muatan dan beda potensial, maka untuk mencari besar energi itu pasti berhubungan dengan muatan dan potensialnya, di mana energi itu disimbolkan dengan W seperti itu. Jadi untuk mencari besaran-besaran dari energi ini, kita akan turunkan rumusnya dulu ya. Oke, simbol dari energi itu adalah W gitu kan. Jadi W itu berhubungan dengan Q dan V. Maka bisa kita lihat bahwa energi listrik itu sama dengan Q kali V. Dimana Q itu adalah hasil kali dari I dikali T, arus kali waktu. Sehingga kita bisa ubah tadinya menjadi W sama dengan I dikali T dikali V gitu ya. Karena Q-nya kita ubah tadi. Terus di sini V itu bisa kita ambil jadi I kali R. Dari mana? I kali R itu adalah hukum Ohm. Ingat ya, hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. Sehingga W itu bisa kita buat menjadi I kali T, V-nya kita ganti jadi I kali R seperti itu. Jadi W sama dengan I kali T sekali I kali R. Kemudian kita sederhanakan lagi, I kali I kan sama dengan kuadrat, menjadi W sama dengan I kuadrat dikali T dikali R seperti itu. Oke, sangat mudah kan penurunan rumusnya? Jadi kita saat ini masuk ke contoh soal ya. Ya, di sini kita ada contoh soalnya. Untuk memindahkan 15 coulomb muatan listrik dibutuhkan energi 175 joule. Berapakah beda potensial sumber tegangannya? Seperti itu. Jadi kita buat diketahuinya dulu ya. Diketahuinya muatannya adalah 15 coulomb gitu kan. Kemudian apalagi ada yang namanya energi gitu kan. Energinya adalah 175 joule gitu. Kemudian ditanya adalah beda potensial atau V-nya berapa ya? Oke, dari rumusnya tadi kita bisa jawab ya bahwa energi listrik itu merupakan hasil kali dari potensial listrik dikali dengan muatan listrik, mana W sama dengan P dikali Q gitu kan. Jadi dari rumus ini kita bisa mengetahui berapa potensial listrik yang digunakan oleh sumber listrik tersebut gitu kan. Di sini di soal bahwa W-nya adalah 175, V-nya itu mau kita cari dan Q-nya adalah 15 gitu kan. Maka V sama dengan 175 dibagi 15, maka hasilnya kita bisa bagikan ya, 175 dibagi 15 itu kita perkecil, kita bagi 5 menjadi 15 bagi 5 3, 175 dibagi 5 35, jadi 35/3.
35/3 itu bisa kita buat jadi 11 kali 2/3 seperti itu. Jadi 11/2/3 volt itu adalah hasilnya. Itu adalah beda potensial yang digunakan pada sumber listrik tersebut. Jadi ketika kita menggunakan listrik di rumah kita kan biasanya ada yang memakai dulu baru dibayar. Kemudian ada yang mengisi atau membeli energi listriknya tersebut baru bisa nyala lampunya. Jadi ada yang alat ukur listrik yang namanya adalah kWh meter. Dimana kalau kWh meter jenis lama ini kita gunakan dulu arus listriknya, baru kita bayar sesuai dari jumlah energi listrik yang kita gunakan. Tetapi kWh meter digital ini kita beli dulu berapa energi listriknya, kemudian kita baru bisa menggunakan energi listrik tersebut, atau yang biasanya sekarang itu adalah token listrik seperti itu. Jadi alat ukur listrik ini gunanya untuk mengukur berapa sih energi listrik yang dipakai oleh setiap rumah gitu dianya. Kemudian nanti akan dikalikan dengan harga energi listrik per kWh-nya gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang Miss katakan tadi ya, bahwa energi listrik ini dapat diubah menjadi beberapa bentuk energi lainnya. Contohnya tadi seperti kipas angin dari energi listrik menjadi energi gerak, kemudian lampu dari energi listrik menjadi energi cahaya, atau dia speaker gitu kan, dia dari energi listrik menjadi energi bunyi. Banyak hal yang bisa diubah dari energi listrik ini menjadi bentuk energi lainnya, seperti itu. Oke, materi selanjutnya kita masuk kepada daya listrik. Oke, apa itu daya listrik ya? Daya listrik adalah besarnya energi listrik per satuan waktu, atau bisa dibuat ya bahwa daya listrik itu simbolnya adalah P sama dengan W per T seperti itu. Rumus daya listrik ini juga bisa kita cari dari beberapa rumus lainnya ya. Oke, kita akan turunkan dari beberapa rumus mengenai listrik untuk mencari daya listrik ini. Oke, rumus umum dari daya listrik itu kan sama dengan yaitu P sama dengan W per T seperti itu. Kemudian W ini energi listriknya kita bisa buat jadi P kali I kali T seperti itu. Jadi P-nya itu boleh kita ganti menjadi V dikali dengan I dikali dengan T per T. Karena T di atas dengan T di bawah ada, maka P-nya itu menjadi V dikali I gitu ya. Oke, dalam hukum Ohm dia kan V itu sama dengan I kali R. Kita bisa ganti lagi nih, P-nya sama dengan I dikali R dikali I seperti itu. Karena I ada dan I ada di sebelahnya, maka P-nya itu sama dengan I kuadrat dikali R, karena I kali I sama dengan I kuadrat ya. Oke, I-nya bisa kita ganti lagi dengan hukum Ohm lagi gitu kan, dimana V per R gitu kan, karena dia I kuadrat makanya V kuadrat per R kuadrat. Jadi V-nya sama dengan V kuadrat dikali R per R kuadrat seperti itu dianya. Jadi kita bisa cari lagi P-nya itu sama dengan, karena R di atas ada R di bawah, maka V kuadrat per R. Ini adalah rumus dari daya listrik tersebut. Oke, kita sudah belajar yang namanya energi listrik, kita sudah belajar daya listrik, dan cara menghitung biaya listrik yang akan kita gunakan di rumah. Sangat mudah kan belajar dengan Miss Nova? Jadi tetap tonton video ini dan sampai jumpa.